Bayangkan kamu melanggar aturan lalu lintas, tapi bukannya menyesal. Kamu justru berharap ditilang lagi. Bukan karena suka melanggar, tapi karena petugas yang menilangmu adalah perempuan paling memikat yang pernah kamu temui. Ini bukan kisah cinta biasa. Ini cerita tentang seorang pemuda yang rela ditilang berkali-kali, hanya demi satu hal. Melihat senyum seorang polwan cantik yang diam-diam jadi dambaan hatinya. Tapi, apakah cinta bisa tumbuh dari pelanggaran? Atau justru akan hancur oleh seragam dan aturan? Kisah ini akan mengejutkanmu. Namanya Dimas, seorang pemuda berusia 23 tahun yang sehari-harinya bekerja sebagai kurir barang di Jakarta. Meski hidup sederhana, Dimas punya semangat hidup yang tinggi dan selalu ceria. Suatu pagi saat ia sedang melintasi kawasan Sudirman untuk mengantar paket, matanya tak sengaja tertuju pada sosok wanita berseragam polisi yang sedang mengatur lalu lintas di perempatan. Rambutnya diikat rapi. Wajahnya teduh namun tegas, dengan gerak-gerik yang luwes saat meniup peluit dan memberi aba-aba pada kendaraan. Sejenak Dimas tertegun. Wah, cantiknya, gumamnya dalam hati. Sejak hari itu, Dimas jadi sering melintasi jalur yang sama, berharap bisa kembali melihat polwan cantik itu. Ia tak tahu namanya, tapi sosok itu mulai memenuhi pikirannya. Hari demi hari, Dimas makin sering memutar rute pengantarannya agar bisa melewati perempatan tempat polwan itu bertugas. Ia rela membuang waktu dan bensin hanya demi sekilas pandang. Setiap kali melintas, ia memperlambat motornya, bahkan terkadang sengaja berhenti lama di lampu merah meski sudah hijau. Dalam benaknya, muncul harapan kecil, andai bisa kenalan. Namun bagaimana caranya? Ia tak punya alasan untuk menghampiri. Teman-temannya tertawa saat ia bercerita, bahkan menyebutnya gila. Mau deketin polwan? Gimana caranya, bro? Ujar mereka. Tapi Dimas tetap yakin. Suatu saat ia harus berani. Ia hanya butuh momen yang pas. Satu kesempatan yang akan mengubah hidupnya. Dan anehnya, ia menemukan satu ide gila. Bagaimana kalau ia sengaja ditilang? Ide itu muncul begitu saja ketika Dimas sedang duduk di warung kopi. Ia melihat seorang pengendara ditilang karena tak mengenakan helm. Polwan yang menilang? Ya, dia, wanita yang selama ini mengisi pikirannya. Kalau aku melanggar, mungkin aku bisa ngobrol sebentar, pikirnya. Tentu ini tindakan bodoh, melanggar demi cinta. Tapi bagi Dimas, ini bukan soal benar atau salah hukum. Ini soal perasaan yang sudah mengganggu pikirannya setiap hari. Maka ia mulai merencanakan. Esok hari, ia akan melewati perempatan itu lagi, tapi kali ini tanpa helm. Hanya satu tujuan, ditilang oleh sang polwan. Ia tahu risikonya, bisa kena tilang, bisa malu, bahkan bisa dicibir. Tapi jika itu memberi kesempatan untuk mengenalnya, maka ia anggap layak. Pagi itu, Dimas berdiri di depan cermin sambil mengenakan jaket favoritnya. Ia memandangi wajahnya, mencoba menyemangati diri. Ayo, Mas Dimas, ini misi cinta. Ia berangkat lebih pagi dari biasanya. Helm ia taruh di dalam bagasi motor, sengaja agar tak terlihat. Hatinya deg-degan luar biasa, lebih dari saat ujian nasional dulu. Jalanan Jakarta sudah mulai padat, dan perempatan tempat sang polwan bertugas makin dekat. Dimas memperlambat laju motornya. Matanya mencari sosok itu di kerumunan petugas. Dan di sana, dia berdiri. Seperti biasa, memegang peluit dan mengenakan topi dinasnya. Cantik, tegas, dan tetap memesona. Dimas menarik napas panjang. Bismillah, gumamnya, lalu melewati garis zebra cross tanpa mengenakan helm. Tak lama, suara peluit nyaring terdengar. Polwan itu menghampiri Dimas dengan langkah mantap. Mas, mana helmnya? Tanyanya tegas namun tidak galak. Dimas tersenyum kikuk, pura-pura kaget. Iya bu, saya lupa. Jawabnya, berusaha tampil bodoh. Polwan itu menghela napas, lalu mulai mencatat pelanggaran. Nama lengkap, SIM, STNK-nya, tolong, ujarnya. Dimas menyerahkan semua dokumen dengan tangan sedikit gemetar. Ia ingin sekali mengajak bicara, tapi lidahnya keluh. Setelah selesai mencatat, polwan itu menatapnya sebentar. Lain kali jangan lupa pakai helm, ya. Ini demi keselamatan, bukan sekadar aturan. Dimas mengangguk. Dan sebelum pergi, dengan sisa keberaniannya, ia berkata,
Makasih ya, Mbak Bu Polwan. Namanya siapa? Kalau boleh tahu. Sang Polwan sedikit tersenyum. Rani, jawabnya singkat, lalu kembali ke posnya. Dimas tersenyum lebar. Ia berhasil. Sejak kejadian di tilang itu, Dimas merasa langkahnya semakin ringan. Meski harus kehilangan sejumlah uang untuk membayar denda, hatinya justru penuh sukacita. Nama itu, Rani, terngiang terus dalam pikirannya. Ia seperti mendapat secercah harapan dari senyum singkat sang Polwan. Dimas pun makin rutin melewati perempatan yang sama. Kali ini tentu dengan helm lengkap. Ia tak ingin terlihat konyol dua kali. Setiap pagi ia melintas dengan harapan bisa melihat Rani, meski dari kejauhan. Kadang mereka bertemu pandang singkat, kadang tidak sama sekali. Tapi Dimas tetap sabar. Ia tahu ini tidak bisa instan. Di sela kesibukannya sebagai kurir, Dimas mulai mencari tahu tentang Rani. Ia bertanya ke tukang parkir di sekitar lokasi, petugas satpam, bahkan pedagang kaki lima. Namun informasi yang ia dapat hanya sebatas nama panggilan dan bahwa Rani bertugas bergilir, kadang pagi, kadang sore. Itu cukup, pikir Dimas. Setidaknya ia tahu ia tidak berhalusinasi, bahwa Rani memang nyata. Suatu sore saat Dimas baru saja menyelesaikan pengiriman terakhir, ia memutuskan untuk mampir sebentar ke perempatan tempat Rani biasa bertugas. Meski hari itu bukan gilirannya bertugas, Dimas tetap datang, sekadar ingin berada di lokasi yang memberi semangat baru dalam hidupnya. Ia duduk di bangku taman kecil dekat pos polisi, sambil menikmati es teh. Sambil menatap jalanan yang sibuk, ia membayangkan berbagai kemungkinan. Bagaimana jika ia bisa benar-benar berbicara lebih banyak dengan Rani, mungkin mengenalnya sebagai pribadi, bukan sekadar petugas. Ia menyadari satu hal, ia harus punya cara yang lebih wajar untuk mendekati Rani. Ia tak bisa terus berharap dari kejadian tidak sengaja. Ia perlu rencana. Maka, Dimas mulai menyusun ide di kepalanya. Mungkin ia bisa datang dengan membawa sesuatu, makanan, atau kopi, tapi bagaimana caranya agar tidak terlihat seperti pengganggu? Ia pun mulai berpikir keras, mencoba menemukan alasan yang masuk akal untuk kembali berbicara dengan Rani. Beberapa hari kemudian, Dimas menemukan keberanian untuk bertindak. Ia membeli 2 gelas kopi dari kedai langganannya dan kembali ke perempatan, berharap Rani sedang bertugas. Dan benar saja, dari kejauhan, ia melihat sosok berseragam biru itu berdiri di pos jaga. Kali ini ia tak langsung menghampiri. Ia duduk dulu, menunggu waktu yang tepat. Setelah memastikan situasi agak lengang, ia mendekat dengan hati-hati. "Selamat pagi, Mbak Rani," ucapnya dengan senyum kaku. Rani menoleh dan tampak sedikit terkejut, tapi tidak marah. "Oh, masih yang waktu itu ya? Udah pakai helm sekarang," balasnya dengan senyum tipis. Dimas tertawa kecil sambil mengangguk. Ia lalu menyodorkan 1 gelas kopi. "Ini, saya bawa kopi. Semoga nggak keberatan," katanya canggung. Rani menatapnya sejenak, lalu menerimanya dengan sopan. "Terima kasih, Mas. Tapi lain kali nggak usah repot-repot, ya," katanya ramah. Dimas hanya mengangguk, tapi dalam hati ia bersorak. Ini lebih baik dari semua skenario yang ia bayangkan. Pertemuan itu menjadi awal dari interaksi kecil mereka. Meski hanya sesekali, Dimas dan Rani mulai saling menyapa saat bertemu. Kadang Rani hanya tersenyum dari kejauhan, kadang mereka sempat bertukar beberapa kalimat ringan. Dimas tak ingin buru-buru. Ia tahu profesi Rani bukan main-main, dan ia tak ingin membuat Rani risih. Maka, ia menjaga sikap. Ia tetap datang sesekali, membawa kopi atau roti, selalu dengan alasan yang sopan. Lambat laun, Rani tampak lebih terbuka. Ia mulai bertanya balik tentang pekerjaan Dimas. Bahkan pernah tertawa saat Dimas bercerita bagaimana ia pura-pura lupa helm demi bisa berbicara dengannya. "Jadi kamu sengaja waktu itu?" ujar Rani sambil menahan tawa. Dimas mengangguk malu. "Iya, maaf ya. Tapi saya nggak nyangka malah jadi sering ketemu." Rani hanya menggelengkan kepala sambil tersenyum. Sejak saat itu, hubungan mereka seperti berubah level. Bukan lagi hanya pengendara dan petugas, tapi 2 manusia yang saling mengenal perlahan. Suatu pagi yang cerah, Dimas datang lebih awal dari biasanya. Ia membawa 2 bungkus nasi uduk dan 2 gelas kopi, berharap bisa sarapan bersama Rani di sela tugasnya. Dan hari itu,
Keberuntungan berpihak padanya. Rani sedang duduk di pinggir pos, tampak lelah setelah mengatur lalu lintas pagi yang padat. "Pagi, Mbak. Mau sarapan bareng gak?" tanya Dimas dengan hati-hati. Rani menatapnya sejenak, lalu mengangguk kecil. Mereka pun duduk di bangku trotoar, membuka nasi bungkus dan mulai makan sambil mengobrol. Suasana begitu hangat. Dimas merasa seperti sedang kencan diam-diam di tengah hiruk-pikuk kota. "Kamu selalu datang pagi ya?" tanya Rani. "Iya, sejak tahu Mbak Rani biasa tugas pagi," jawab Dimas jujur. Rani tertawa kecil. "Stalker nih," katanya bercanda. Dimas tersenyum malu. Di balik kesederhanaan momen itu, tumbuh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Rasa nyaman yang perlahan berubah menjadi ketertarikan dua arah. Setelah sarapan pagi itu, hubungan Dimas dan Rani semakin dekat. Meski masih dalam batasan formal, namun kini keduanya sudah saling menyimpan nomor WhatsApp. Obrolan mereka berlanjut di luar jam tugas, meski hanya sesekali karena Rani sibuk dengan jadwal dinasnya. Dimas tak ingin terlalu agresif. Ia sadar Rani adalah sosok yang berdedikasi dan tak bisa diganggu seenaknya. Namun, ia tak bisa menyembunyikan rasa rindunya setiap hari. Ia menanti notifikasi dari Rani, dan jika tak ada, ia mulai gelisah. Sementara itu, Rani juga mulai memperhatikan perubahan sikap Dimas. Ia bukan lagi sekadar pengendara yang nekat melanggar aturan, melainkan seorang pria muda yang sopan, perhatian, dan punya tekad kuat. Rani memang belum memberi sinyal apapun, namun ia mulai membuka diri. Ia tahu dunia kepolisian penuh risiko dan disiplin tinggi, namun di balik itu, ada hati yang juga butuh perhatian. Dan entah kenapa, sejak Dimas datang, hatinya terasa lebih hangat. Suatu malam, Dimas memberanikan diri mengirim pesan, "Besok Mbak Rani tugas pagi lagi?" Tak lama kemudian Rani membalas, "Iya, seperti biasa." "Kenapa? Mas Dimas mau nyogok kopi lagi?" Dengan emotikon tertawa. Dimas membalas cepat, "Enggak, cuma mau pastiin bisa lihat senyum Mbak di jalan." Rani terdiam membaca pesan itu. Bukan karena risih, tapi justru merasa tersentuh. Ia membalas dengan kalimat yang mengejutkan Dimas, "Hati-hati ya kalau lewat, jangan sengaja ngebut biar aku tilang lagi." Dimas membaca pesan itu berulang-ulang sambil tersenyum sendiri. Ia tak menyangka Rani kini mulai menanggapinya dengan candaan yang manis. Bagi Dimas, ini sinyal yang jelas. Mungkin, hanya mungkin, ada sedikit tempat untuknya di hati Rani. Malam itu ia tak bisa tidur. Ia memikirkan rencana berikutnya. Kali ini bukan untuk ditilang, tapi untuk menyampaikan niat yang lebih dalam, lebih serius. Ia mulai memikirkan, bagaimana caranya menyatakan perasaan? Dimas tahu, ia tak bisa sembarangan menyatakan cinta kepada seorang anggota polisi. Terlalu frontal bisa membuat Rani mundur. Maka ia memilih pendekatan perlahan namun konsisten. Setiap pagi, ia membawa secangkir kopi atau roti kesukaan Rani, bukan untuk menyogok, tapi sebagai tanda perhatian kecil. Ia tak pernah mengganggu tugas Rani. Ia hanya datang saat istirahat atau ketika Rani tampak senggang. Perlahan tapi pasti, interaksi mereka tak lagi kaku. Rani mulai bertanya balik tentang keluarga Dimas, hobi, bahkan pernah tertawa saat Dimas bercerita tentang pelanggan aneh yang pernah ia temui saat mengantar barang. Semua terasa ringan, alami, tanpa paksaan. Dimas sadar, cinta tak harus selalu ditunjukkan lewat kata-kata. Kadang, cukup lewat kehadiran yang setia dan tulus. Ia ingin Rani tahu bahwa ia ada, bukan hanya sebagai pengendara yang dulu melanggar, tapi sebagai pria yang ingin mengenalnya lebih dalam dan mungkin mendampingi hidupnya suatu hari nanti. Hari-hari berlalu, dan suatu pagi mendung, Dimas datang tanpa membawa apa-apa. Hanya dirinya sendiri dan satu pertanyaan di kepalanya. Ia melihat Rani sedang duduk di tepi pos, tampak sedikit lelah. Dimas menghampiri dengan hati berdebar. "Mbak Rani, boleh bicara sebentar?" tanyanya hati-hati. Rani menoleh, mengangguk. "Boleh. Kenapa, Mas?" Dimas duduk di sampingnya, menarik napas panjang. "Saya tahu ini mungkin mendadak, tapi saya ingin jujur. Dari awal saya sengaja ditilang, bukan karena saya bandel. Saya cuma pengen ketemu Mbak. Dan semakin sering ketemu, saya makin kagum sama Mbak. Bukan cuma karena cantik, tapi karena tegas, tangguh, dan tetap ramah." Rani terdiam.
Matanya menatap lurus ke arah jalan, tak langsung membalas. Dimas menunduk, menunggu dalam diam. Lalu, Rani menoleh pelan, bibirnya tersenyum kecil. Mas Dimas, kamu nekat ya. Tapi aku nggak marah. Malah, aku senang kamu jujur. Mendengar jawaban itu, dada Dimas langsung terasa ringan. Seolah beban yang ia simpan sejak pertama kali melihat Rani kini terlepas begitu saja. Ia tak menyangka pengakuannya diterima dengan hangat. Rani melanjutkan, aku memang jarang punya waktu buat hal-hal pribadi. Tapi kamu datang dengan cara yang beda. Kamu nggak ganggu, tapi selalu ada. Itu yang bikin aku perhatiin. Dimas tersenyum, matanya sedikit berkaca. Aku nggak mau buru-buru. Mbak, aku cuma pengen kita saling kenal lebih dekat, dengan cara yang Mbak nyamanin. Rani mengangguk pelan. Kita coba aja. Ya, tapi satu syarat. Katanya sambil menunjuk arah helm yang digantung di motor Dimas. Jangan pernah lagi pura-pura lupa helm. Itu bukan cara yang baik buat ketemu aku. Mereka pun tertawa bersama. Hari itu, jalanan Jakarta tetap macet seperti biasa. Klakson tetap bersahut-sahutan, tapi di antara keramaian itu, dua hati mulai menyatu, perlahan, tapi pasti. Sejak hari pengakuan itu, hubungan Dimas dan Rani berkembang perlahan namun pasti. Mereka tidak buru-buru memberi label, tapi ada kenyamanan yang tumbuh. Setiap pagi, Dimas tetap datang, bukan untuk sekadar melihat, tapi menemani. Rani pun tak lagi canggung. Ia mulai terbuka soal hari-harinya, tantangan tugas di lapangan, bahkan mimpi masa kecilnya yang dulu ingin jadi guru TK, tapi justru masuk akademi kepolisian karena dorongan ayahnya. Dimas mendengarkan semua cerita itu dengan penuh perhatian. Kadang mereka hanya duduk diam, tapi keheningan itu justru terasa akrab. Tak perlu selalu ada kata-kata. Kadang cukup dengan kehadiran. Waktu terus berjalan, dan rasa yang dulu tumbuh dari keisengan kini berubah menjadi ketulusan. Dimas sadar bahwa cintanya bukan lagi soal ketertarikan pada paras cantik Rani semata, tapi pada seluruh dirinya. Sosok wanita kuat yang tetap bisa lembut, tegas tapi penuh kasih. Dan Rani pun mulai menyadari, Dimas bukan pria biasa. Namun hubungan mereka tidak selalu mulus. Suatu hari, seorang rekan senior Rani menegur, kamu sekarang sering ditemui laki-laki itu, yang pakai motor merah. Hati-hati, jangan sampai disalahpahami. Rani terdiam, lalu menjawab sopan. Dia teman, Pak. Bukan pengganggu. Teguran itu sempat membuatnya berpikir. Dunia kerja sebagai polwan memang penuh batasan. Ia harus menjaga nama baik, reputasi, dan wibawa di depan publik. Tapi di sisi lain, ia juga manusia biasa yang punya hati. Setelah dinas selesai sore itu, ia mengirim pesan pada Dimas. Mas, besok nggak usah ke perempatan dulu, ya. Aku butuh waktu buat berpikir. Dimas yang membaca pesan itu terdiam lama. Ia tak membalas. Ia paham. Tidak semua hal bisa dipaksakan. Tapi malam itu, ia duduk di kamarnya sambil memandangi helm yang dulu jadi tiket pertemuan pertama mereka. Kalau ini harus selesai, aku ikhlas, gumamnya. Namun jauh di lubuk hatinya, ia masih berharap ini hanya jeda, bukan akhir. Hari-hari berlalu tanpa pertemuan. Dimas kembali fokus pada pekerjaannya, mencoba tidak melewati perempatan itu. Tapi setiap motor melewati titik itu, hatinya berdesir. Ia merindukan Rani. Sementara di sisi lain, Rani pun merasa ada yang hilang. Pagi-paginya kini terasa lebih dingin. Tidak ada lagi kopi hangat dari Dimas, tidak ada lagi tawa ringan saat istirahat. Ia tahu keputusannya benar secara profesional, tapi hatinya menolak untuk sepenuhnya melepaskan. Setelah seminggu berlalu, ia akhirnya mengambil inisiatif. Ia mengirim pesan, Mas Dimas, aku masih mau ketemu kamu, tapi dengan cara yang lebih baik. Kita ngobrol di luar tugas, bisa? Dimas yang sedang makan di warteg langsung terdiam. Ia membalas cepat, mau. Kapanpun Mbak Rani siap. Dan akhirnya, mereka bertemu di taman kota. Tanpa seragam, tanpa motor, tanpa helm. Hanya dua manusia yang ingin saling mengenal lebih dalam, jauh dari peluit dan lampu lalu lintas yang dulu jadi saksi awal cerita mereka. Pertemuan di taman kota itu menjadi titik balik. Mereka ngobrol lebih lama dari sebelumnya, membahas mimpi, masa depan, bahkan perbedaan dunia yang mereka jalani.
Dimas bercerita bagaimana ia pernah merasa hidupnya biasa saja, sampai akhirnya mengenal Rani. Ia mengaku tak pernah berpikir bisa menyukai seorang anggota polisi, apalagi sampai sejauh ini. Rani hanya tersenyum. Aku juga nggak nyangka, Mas. Tapi mungkin cinta memang datang dari hal-hal sederhana. Sejak saat itu, mereka memutuskan untuk menjalani hubungan lebih serius, dengan satu syarat, saling mendukung tanpa mengganggu ruang masing-masing. Dimas tetap jadi kurir, Rani tetap jadi polwan. Mereka sadar cinta bukan tentang selalu bersama, tapi saling menjaga dari jarak yang sehat. Dan kini, setiap kali Dimas melintasi perempatan itu, dengan helm lengkap, ia tak lagi berakting. Ia melintas sambil tersenyum. Karena kini, wanita yang dulu menilangnya, sudah resmi jadi kekasihnya. Setahun kemudian, tepat di tanggal ketika ia pertama kali ditilang, Dimas berdiri lagi di perempatan itu. Tapi kali ini ia tidak naik motor. Ia berdiri mengenakan kemeja rapi, membawa sebuah kotak kecil di tangannya. Rani, yang saat itu sedang bertugas, melihat Dimas dan tersenyum. Ia menghampiri saat lalu lintas reda. Kamu ngapain di sini? Mau ditilang lagi? Candanya. Dimas menggeleng, lalu membuka kotak kecil itu, berisi cincin sederhana. Mbak Rani, maukah kamu jadi pendamping hidupku, bukan cuma di jalanan, tapi di setiap langkah ke depan? Rani menatapnya, terharu. Di antara hiruk-pikuk kendaraan dan suara klakson, ia mengangguk pelan, lalu memeluk Dimas sebentar. Orang-orang di sekitar bertepuk tangan kecil. Siapa sangka, dari satu pelanggaran kecil, tumbuh cinta yang tulus dan besar. Kini, Rani dan Dimas tak lagi hanya bertemu di persimpangan jalan. Mereka berjalan seiring, dalam arah yang sama, menuju masa depan yang ingin mereka bangun bersama.